Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ainun Haniah dengan nomor NIM 12040500038 dari kelas Jurnalistik 3A. Saya akan menjelaskan mengenai teori dan contoh 25 teori komunikasi untuk memenuhi tugas teori komunikasi. Langsung saja, yang pertama, teori deduktif adalah cara berpikir yang berlandaskan kepada teori atau kaidah umum yang berpikir dari umum ke khusus. Contohnya, saat harga naik, maka permintaan cabai menurun, maka saat harga barang naik, maka barang pokok cenderung menurun. Yang kedua, teori deduktif, yaitu berpikir dari yang khusus menuju ke umum atau fakta-fakta yang sifatnya khusus menjadi sebuah pernyataan umum. Contohnya, 8 bilangan habis dibagi 2. Yang ketiga, teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa menutup makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Contohnya adalah menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selamanya menjadi pengedar narkoba, seolah-olah tidak akan berubah. Yang keempat, teori manajemen makna terkoordinasi, yaitu manusia menggunakan aturan untuk berkomunikasi apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita. Contohnya, seorang duda dan janda ingin menikah dan mereka masing-masing memiliki anak. Di satu sisi, si duda sangat mencintai si janda, dan di sisi lain, si janda memperhatikan anak-anaknya yang mungkin sulit untuk beradaptasi di dalam keluarga baru. Pada akhirnya, keduanya saling berbicara secara terbuka dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Banyak keluarga yang mengalami kekacauan, tetapi kemudian semuanya berangsur dengan baik. Yang kelima, teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan, teori ini menyatakan setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Oleh karena itu, apabila perilaku nonverbal yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan terjadi pelanggaran harapan. Contohnya, ada pasangan yang sedang makan di tempat makan, lalu perempuan itu mengira bahwa laki-lakinya itu sedang merekam dirinya secara diam-diam karena si laki tersebut memainkan handphonenya sambil tersenyum. Akan tetapi, si laki-laki tersebut sedang melihat perempuan lain di media sosialnya. Yang keenam, teori penetrasi sosial. Teori ini adalah proses pengembangan terhadap keintiman dengan orang lain dengan keadaan terbuka dan pendekatan kepada orang lain. Contohnya, yang awalnya sama sekali tidak mengenal, kemudian menjalin hubungan dan pada akhirnya menjadi sahabat. Yang ketujuh, teori pengurangan ketidakpastian merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Contohnya, seorang mahasiswa baru yang awalnya tidak kenal lalu mencari tahu informasi orang yang akan dijadikan temannya dengan cara menanyakan langsung kepada orangnya. Yang kedelapan, teori manajemen pribadi komunikasi merupakan teori penelitian yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis bukti pengertian dari cara orang membuat keputusan tentang mengungkapkan dan menyembunyikan informasi pribadi. Contohnya, ketika ada orang yang bercerita tentang aktivitas kehidupan sehari-harinya kepada sahabat yang berada di luar kota. Yang kesembilan, teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya,
Ketika di tempat umum ada orang yang merokok dan yang tidak merokok, pastinya orang yang merokok di tempat tersebut akan mengganggu orang yang tidak merokok. Nah, yang ke-10, teori dialektika relasional adalah sebuah konsep dalam teori komunikasi. Konsep ini bisa ditafsirkan sebagai simpul kontradiksi dalam hubungan pribadi atau interaksi terus-menerus antara kebaikan atau kecenderungan untuk menentang. Contohnya, ketika kakak dan adik pergi keluar, lalu sang adik menginginkan es krim, tetapi si kakak menginginkan kue, mereka saling egois ingin terlebih dahulu membelinya, jadi tidak menemukan titik temu. Dan yang ke-11, teori pengungkapan diri adalah proses sharing atau berbagi informasi dengan orang lain. Informasinya menyangkut pengalaman pribadi, perasaan, rencana masa depan, impian, dan lain-lain. Contohnya, si adik menceritakan karakteristik temannya kepada kakaknya tersebut. Yang ke-12, teori pemikiran kelompok merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan kohesivitas kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. Contohnya, pada waktu meledaknya pesawat luar angkasa Challenger, salah satu mekaniknya sudah paham bahwa ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut sebelum diadakan peluncuran. Yang ke-13, teori strukturasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Contohnya, suatu identitas suatu kelompok ditentukan dengan struktur yang mengungkapkannya yang didahului oleh hasil nilai di kursus sosial yang memungkinkannya melakukan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai seorang agen. Yang ke-14, teori informasi organisasi merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya yaitu penyebaran informasi kumpulan secara merata. Yang ke-15, teori kultivasi adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Contohnya, ada seorang anak yang menonton tayangan televisi yang ada unsur negatifnya. Kemudian ia meniru di kehidupan sehari-harinya. Yang ke-16, teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan. Salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu penelitian pesan dan media. Contohnya, ketika kita merasa bosan, pastinya membutuhkan hiburan. Kemudian menayangkan televisi yang ada unsur hiburannya. Yang ke-17, teori ekologi media adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan sikap teknologinya yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Contohnya, Udin adalah seorang yang tidak bisa lepas dari handphone, maka setiap harinya Udin selalu memainkan handphonenya. Yang ke-18, spiral keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas, menekan pandangan minoritas. Contohnya, ketika pemilihan ketua HIMA, ada kelompok yang pro terhadap orang tersebut untuk menjadi ketua HIMA dan ada juga yang kontra. Ketika kelompok yang kontra ini memberikan pendapat, maka pendapat tersebut akan tertutup oleh kelompok yang pro karena lebih banyak.
Yang ke-19 adalah agenda setting. Agenda setting menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menayangkan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contohnya, misalnya seperti tim redaksi Mata Najwa. Yang ke-20, teori pembelajaran sosial merupakan pembelajaran yang tercipta ketika seorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Contohnya, seorang anak yang diasuh oleh orang tuanya yang lemah lembut, maka ke anaknya pun akan lemah lembut juga karena telah memerhatikan sikap orang tuanya tersebut. Yang ke-21, teori manajemen ketidakpastian dikenal sebagai tingkat kecemasan yang tinggi yang mungkin dialami seorang saat mereka bersentuhan dengan budaya lain. Contohnya, ragu, bingung terhadap orang baru. Yang ke-22, teori inokulasi adalah salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, pada saat kampanye pemilihan legislatif. Yang ke-23, teori nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Contohnya, ketika seorang anak yang tinggal di lingkungan yang kebanyakan penduduknya menggunakan bahasa Inggris, nah, kemungkinan besar si anak tersebut pandai dalam berbahasa Inggris. Yang ke-24, teori negosiasi wajah. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal meliputi seluruh budaya. Contohnya adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha menjaga image dan bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang terakhir, teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Contohnya, ibu-ibu yang pada awalnya sering menonton sinetron di jam 8 malam, maka akan menyebabkan ketergantungan karena tidak mau ketinggalan dari cerita sinetron tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan mengenai pemaparan 25 teori komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.